Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Di video saya kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai yang pertama, apa saja sih yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer. Yang kedua, permasalahan apa saja yang kerap kali terjadi ketika kita melakukan instalasi software atau operating system. Kita masuk ke poin yang pertama. Ketika kita membeli atau merakit komputer, haruslah memperhatikan pemilihan hardware atau perangkat keras di komputer tersebut. Jangan sampai hardware di komputer kita tidak support untuk kebutuhan pemakaian kita nantinya. Sebagai bahan pertimbangan, saya menjelaskan beberapa hardware yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli atau merakit sebuah komputer. Hardware tersebut diantaranya yaitu yang pertama, motherboard. Motherboard merupakan papan induk dari sebuah komputer, di mana setiap hardware terpasang di motherboard, seperti prosesor, RAM, graphic card, dan lain-lain. Motherboard ini nantinya akan menentukan hardware apa saja yang akan terpasang. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan motherboard dengan hardware yang akan dipasang, karena setiap hardware tidak selalu memiliki slot yang sama dengan sebuah motherboard. Yang kedua, prosesor merupakan otak dari sebuah komputer, di mana semua kinerja dari komputer itu berhubungan dengan prosesor. Yang harus kita pertimbangkan mengenai prosesor ini ialah untuk apa komputer kita nantinya. Jika komputer digunakan untuk bermain game atau kegiatan yang berhubungan dengan multimedia, disarankan untuk membeli prosesor Core i3 ke atas. Namun jika komputer digunakan untuk keperluan kantor saja, cukup dengan membeli prosesor dual core sudah cukup. Satu lagi yang harus kita pertimbangkan, ini khusus bagi yang merakit komputer. Yang perlu dipertimbangkan ialah prosesor yang kita beli harus sesuai dengan slot yang disediakan oleh motherboard yang kita punya. Hardware selanjutnya yaitu RAM. Banyak di antara kita saat membeli komputer kerap kali dipengaruhi oleh kapasitas RAM dari komputer tersebut. Apakah mau beli RAM 4GB atau RAM dengan kapasitas 8GB? Kebanyakan dari kita lebih memilih RAM dengan kapasitas 8GB karena dianggap lebih cepat dalam memproses data dibandingkan RAM dengan kapasitas 4GB. Namun, pernyataan itu tidaklah sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya untuk melihat kecepatan sebuah RAM dilihat pada format penulisan di label RAM tersebut. Contoh format penulisannya ialah V-Gen DDR3 4GB PC 10600. Yang perlu dilihat ialah angka di bagian PC. Semakin tinggi angka tersebut, maka RAM tersebut akan semakin lebih support untuk memproses data secara cepat. Yang selanjutnya yaitu power supply. Power supply merupakan pintu masuk listrik komputer. Power supply ini termasuk hardware yang cenderung akan kerusakan. Power supply yang sudah satu paket dengan casing saat membeli itu ialah power supply yang hanya sebagai pelengkap saja, sehingga tidak mensupport komputer untuk mengupgrade hardware di motherboard. Jika kita mengupgrade hardware yang ada di motherboard, kita juga perlu mengupgrade power supply di komputer kita, yang nantinya
Hardware dan power supply tersebut lebih sinkron untuk mengalirkan listrik di komputer yang kita miliki. Hardware selanjutnya yaitu graphic card atau VGA. VGA atau graphic card merupakan hardware untuk mendukung kualitas gambar, khususnya multimedia. Yang perlu dipertimbangkan mengenai VGA atau graphic card ialah perhatikan jumlah bit dari VGA atau graphic card dan pastikan juga VGA kompatibel dengan motherboard kita. Yang terakhir yaitu hard disk atau HDD. Hard disk memiliki tipe ID, ATA, dan SATA. Kebanyakan kita lebih memilih SATA dibandingkan ATA karena memiliki kemampuan read dan write yang tinggi dibandingkan jenis ATA. Standar kecepatan HDD adalah 5400 rpm. Namun ada juga yang mencapai kecepatan 7200 rpm. Untuk kebutuhan kantoran, HDD 5400 rpm sudah cukup. Namun yang suka ngegame dan kegiatan multimedia disarankan menggunakan HDD dengan kecepatan 7200 rpm atau gunakan saja yang jenis SSD. Berikutnya kita akan membahas hal-hal lain yang ikut mempengaruhi kinerja komputer. Di antaranya, harddisk yang sudah berumur. Ketika komputer kita masih menggunakan harddisk yang sudah lama, mungkin lebih dari 5 tahun, maka komputer akan bekerja dengan lambat. Solusinya dengan melakukan full format. Selanjutnya, malware, virus, ROM, dan trojan. Ketika komputer terkena malware, virus, ROM, trojan, maka komputer akan berjalan dengan lambat. Solusinya dengan menginstal antivirus. Berikutnya, spyware, adware, virus, dan sejenisnya. Ketika komputer sering dihubungkan ke internet, maka kemungkinan komputer bisa terkena spyware. Solusinya dengan menginstal anti-spyware. Selanjutnya yaitu penggunaan efek Windows yang berlebihan. Ada beberapa jenis Windows menyediakan tampilan dengan berbagai efek yang mengakibatkan kinerja komputer melambat. Untuk mengembalikan performa komputer kembali, yaitu dengan cara menonaktifkan berbagai efek tadi. Yang terakhir, keadaan hardware yang kotor atau tidak terawat. Dengan komputer kotor, berdebu, tidak dirawat, itu akan menyebabkan korsleting pada peralatan komputer kita. Untuk itu, kita harus rajin membersihkan komputer kita agar tidak terjadinya masalah. Selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua yang mengenai tentang permasalahan apa saja yang terjadi ketika menginstal software atau aplikasi. Di antaranya file data hilang atau rusak yang menyebabkan file tidak bisa diinstal atau tidak bisa digunakan. Yang kedua, kemungkinan perangkat tidak mendukung. Karena beberapa perangkat memiliki spesifikasi 32 bit yang harus diimbangkan oleh software yang 32 bit. Selanjutnya, tidak tersedianya media penyimpanan yang sesuai jika software tersebut memiliki spesifikasi penyimpanan yang besar, sedangkan komputer kita spesifikasi penyimpanannya kecil. Selanjutnya, tidak sesuai dengan tahap instalasi yang betul. Pada tahap instalasi, kita sering men-skip tahapan tersebut sehingga terjadi error saat menggunakan aplikasi yang kita install. Selanjutnya, aplikasi sudah terlalu jadul yang tidak cocok dengan sistem komputer yang semakin canggih saja. Selanjutnya, aplikasi tidak bisa dijalankan. Hal ini bisa terjadi ketika tahap instalasi dilakukan tidak sesuai dengan tahapannya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.